Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas mengenai warga tangkap spesialis curanmor di sekitar area UTM Bangkalan. Kronologi kasusnya seperti ini. Dua orang pelaku curanmor di Kelurahan Telang, Kecamatan Bangkalan atau di sekitar kampus UTM berhasil diamankan. Kapolsek Kamal AKP Andi Bahtera Indrajaya mengatakan dua pelaku yakni yang berinisial AR 21 tahun dan MH 21 tahun, keduanya merupakan warga Desa Jati, Kecamatan Socah, Bangkalan. Saat menjalankan aksinya, dua pelaku ini berboncengan dan mengelilingi kawasan rumah kos yang akan menjadi target mereka yang berada di sekitar area UTM. Saat kedua pelaku ini diinterogasi, mereka mengatakan bahwa mereka pagi-pagi sudah keliling cari mangsa. Targetnya itu motor yang ada di rumah kos di area UTM. Ia juga mengatakan saat hendak mencuri, warga melihat pelaku dengan gelagat yang tak wajar. Akhirnya warga sepakat mengamankan pelaku secara bersama-sama. Lalu salah satu warga menghubungi polisi. Setelah tiba di lokasi, polisi langsung menggeledah pelaku. Alhasil ditemukan sejumlah alat yang akan digunakan pelaku untuk membobol motor korban. Dari pernyataan polisi, mereka mengatakan bahwa menemukan dua senjata tajam jenis pisau dengan berbeda ukuran dan kunci T dari motor korban. Pelaku juga mengakui aksinya berkeliling komplek untuk mencari calon korban. Bahkan keduanya menyiapkan alat tersebut untuk mencuri. Mereka juga mengaku sudah pernah mencuri di 4 TKP di rumah kos yang berbeda di sekitar area UTM. Oke, kita masuk ke bagian analisis. Yang pertama adalah logis. Logis berisi tentang pihak-pihak mana saja yang bersangkutan dengan kasus tersebut. Pihak pertama yang bersangkutan tentunya adalah pelaku pencurian yang berinisial AR umur 21 dan MH umur 21. Motif dari pencuri tersebut sempat ditanya dan ternyata mengaku bahwa motifnya ingin mencari uang dan keuntungan karena sulit untuk mencari pekerjaan, jadi mereka ingin mencari uang dengan cepat. Pihak yang terkait selanjutnya adalah warga yang meringkus pencuri tersebut. Motif dari warga tersebut adalah ingin mengamankan wilayah tempat tinggal mereka dari pelaku pencurian dan meringkus pencuri tersebut. Jadi motifnya adalah mengamankan ya. Selanjutnya pihak yang terkait adalah polisi. Motif dari polisi tentunya adalah untuk menjalankan tugasnya sebagai petugas keamanan. Jadi sudah sepantasnya karena beliau bertugas untuk mengamankan. Kritis, hubungan hukum terjadi antara pelaku dengan korban dan pelaku dengan polisi. Ini termasuk hubungan hukum karena tindakan pencurian diatur dalam hukum dan polisi yang mengamankan pelaku kejahatan juga sudah ditentukan oleh hukum. Hubungan non hukum terjadi antara warga dengan pelaku dan warga dengan polisi. Warga tidak memiliki kewajiban hukum untuk menangkap pelaku kejahatan tersebut. Jadi yang mereka lakukan adalah hubungan non hukum. Warga juga tidak wajibkan oleh hukum untuk menyerahkan pelaku ke polisi, tapi demi keamanan dan kenyamanan hal tersebut dilakukan, berarti hal tersebut adalah hubungan non hukum. Hukum yang mengatur bentuk pokok dari tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana pencurian diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 900.000. Dampak terhadap korban dan masyarakat sekitar. Yang pertama yaitu rasa tidak aman, kehilangan rasa aman di lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, kehilangan kepercayaan terhadap sistem keamanan. Yang ketiga, kerugian harta benda dan materi. Yang keempat, dapat mencoreng reputasi daerah dan membuat wisatawan enggan berkunjung. Solusi: pencurian yang bermotif sulit mencari pekerjaan merupakan masalah kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif. Berikut beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, solusi ekonomi. Penciptaan lapangan kerja, meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk membuka lapangan pekerjaan baru, mendorong program kewirausahaan dan UMKM untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat. Bantuan sosial, menyediakan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, memperluas program jaminan sosial seperti program kartu prakerja dan bantuan sosial tunai. Yang kedua, solusi psikologis, pembinaan moral dan karakter, memperkuat pembinaan moral dan karakter di sekolah, keluarga, dan masyarakat, menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, dan kerja keras sejak dini. Yang ketiga, solusi penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas, meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pencurian, memberikan sanksi yang tegas dan profesional bagi para pelaku. Pencegahan dan patroli, meningkatkan patroli dan pengamanan di daerah rawan kriminalitas, bekerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan lingkungan. Kesimpulan, menangani curanmor membutuhkan solusi komprehensif dan berkelanjutan yang mengakibatkan seluruh pihak dengan pendekatan multifaset
yang menggabungkan pencegahan, penegakan hukum, pemulihan, dan kerjasama multi pihak. Diharapkan angka curanmor dapat diminimalisir dan rasa aman masyarakat dapat meningkat. Terima kasih.